Bapak Ibu sekalian, pemirsa Sinau yang kami cintai, Sinau itu adalah siniar Indonesia Unggul. Siniar itu artinya podcast. Nah, kita sedang membahas kondisi negara kita yang banyak orang mengatakan sedang tidak baik-baik saja. Nah, beberapa kelompok yang menyuarakan terus kegelisahan ini adalah para guru besar, sivitas akademika dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Nah, kali ini suatu kehormatan kami kedatangan Profesor Sulistiawati Irianto. Selamat malam, Prof. Apa kabar nih? Selamat malam Mas Indra, kabar baik selalu. Walaupun gelisah ya, Prof ya. Ya, Oke, langsung aja nih, Prof. Ini kan beberapa hari yang lalu para guru besar untuk yang kedua kalinya ya dari UI itu berkumpul kembali, bahkan ditambah beberapa tokoh agama, ada Romo Manyiz di situ, ada tokoh, ada budayawan, kembali menyuarakan kegelisahan terhadap kondisi negara kita yang kita cintai ini. Boleh diperjelas, Prof, sebetulnya apa yang membuat gelisah para guru besar Civitas Akademika dan para tokoh-tokoh ini secara umum? Silakan, Prof. sebenarnya ini kan kelanjutan ya dari suara-suara para ilmuwan sebelum pemilu ya. Jadi kan waktu itu kami memberi seruan moral agar pemilu dijalankan secara bermartabat, beretika gitu ya. Tetapi ternyata kan banyak sekali kenyataan-kenyataan yang menunjukkan koridor undang-undang bahkan konstitusi itu tidak dilaksanakan. Kemudian warga masyarakat banyak mengatakan guru besar jangan bicara aja gitu, apalagi kelanjutannya. Lalu bersama dengan teman-teman dari berbagai daerah itu kami memang memutuskan untuk kembali menyuarakan analisis kritis kami terhadap berbagai persoalan. Kemarin di Salemba misalnya ada para profesor dari UI, ITB, UNJ, STF menjelaskan tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi selama kira-kira 10 tahun belakangan ini dalam bidang kesehatan, bidang kedaulatan pangan, kita sama sekali nggak berdaulat karena semuanya import berbagai bahan pokok yang penting. Lalu juga dalam bidang lingkungan, banyak sekali bencana-bencana alam karena terjadi deforestasi dan kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang tidak mengindahkan bukan hanya AMDAL ya, tetapi juga masyarakat sekitar, masyarakat adat yang terdampak gitu ya. Lalu juga dalam bidang politik, ekonomi, hukum, kebijakan-kebijakan itu banyak banget yang bermasalah. Jadi kami itu membuat pernyataan bukan karena persoalan politik elektoral saja, tetapi secara holistik melihat persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa, dan kami merasa memang penting untuk berseru-seru lagi gitu, Mas, kemarin. Ya, jadi confirm ya, Prof, ini nggak ada hubungannya dengan hasil pemilu. Nggak, Enggak. bukan karena ada paslon yang quick count-nya dianggap unggul, terus baru bersuara, nggak ada hubungannya dengan itu ya. Tetapi betul-betul bicara tentang kondisi negara kita yang selama 10 tahun ini, ya ini kalau bahasa saya, Prof, selama ini memang tidak dikelola menggunakan ilmu pengetahuan, menggunakan riset, menggunakan teori, menggunakan apa ya, para pakar itu diikut sertakan kan gitu untuk memberikan masukannya. Jadi ya dengan kata lain ugal-ugalan lah. Nah, Ya. itu yang jadi sepakat ya, Prof. Concernnya, kegelisahannya itu di sana karena
ini udah mulai banyak kontra narasi nih Prof kan gitu dengan para buzzer, dengan bahkan level petinggi istana pun juga ada yang mengatakan para guru besar ini hanya noise saja. Ya kan? Itu ada pejabat yang sampai mengatakan seperti itu, ada kalau nggak salah bahkan level menteri mengatakan ya itu ini kan berarti suara para guru besar nggak dianggap nih Prof. Gimana nih Prof? Ya, mereka tidak membaca ya. Bung Hatta mengatakan apabila kita ingin memiliki bangsa Indonesia yang orang-orangnya itu berkarakter, maka cita-cita itu kalau diwujudkan di dalam pendidikan tinggi, prinsipnya adalah berani mengatakan yang benar dan berani mengatakan yang salah gitu. Dan itulah yang harus kita kembangkan. Jadi kami itu mendidik anak-anak muda bertahun-tahun di universitas. Kami ingin mereka jadi bangsa Indonesia yang berkarakter dan tangguh, dan itu dibangun karena mereka berpikir gitu. Maksudnya gimana? Maksudnya mereka itu tidak cukup hanya dijejali oleh pengetahuan yang satu arah gitu ya, gurunya menjejali pengetahuan, keterampilan, itu nggak zaman lagi sekarang, apalagi zaman digital semacam ini ya. Jadi mereka dibawa ke masyarakat memproduksi ilmu pengetahuan melalui penelitian, melalui tugas-tugas, lalu mereka jadi bersama dengan masyarakat sebenarnya memproduksi ilmu pengetahuan melalui riset-riset itu, dan kemudian bertujuan untuk memberi rekomendasi supaya terjadi perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Karena mahasiswa itu adalah agent of change ya, jadi tidak bisa dianggap mereka itu nggak tahu apa-apa terus dikasih apa materi yang dari tahun ke tahun sama gitu, lalu dikasih ujiannya, itu sekarang udah nggak zaman lagi. Nanti universitasnya akan kena disrupsi kalau kayak gitu. Nah, artinya karena mereka melihat sendiri dari dekat bersama dengan masyarakat, melihat pengalaman-pengalaman masyarakat, mereka jadi terasah untuk berpikir kritikal. Jadi bagaimana kebijakan-kebijakan itu dibuat dan kemudian ketika dilaksanakan apa dampaknya buat masyarakat, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan, dan dengan cara bagaimana itu masyarakat mahasiswa jadi melihat sendiri gitu. Nah, berdasarkan evidence based data yang dihasilkan oleh para dosen di laboratorium, di masyarakat, juga dosen bersama mahasiswanya, maka para profesor itu bisa membentangkan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh warga masyarakat. Jadi kami itu bicaranya bukan tanpa dasar, berdasarkan evidence based data, berdasarkan analisis-analisis, dan itu dikerjakan bertahun-tahun gitu, bukan sehari dua hari. Jadi kalau dikatakan kami itu partisan gitu ya, nggak ada buktinya, atau menurut saya biarin aja gitu, karena kami sedang menjalankan kewajiban moral kami ya. Itu kewajiban moral kaum intelektual di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, untuk menyuarakan kebenaran-kebenaran gitu, memperjuangkan keadilan gitu. Nah, apa namanya? Disitulah kami berdiri tegak, gitu sih. Oke. Saya sudah beberapa kali bicara dengan para dosen, termasuk guru-guru. Ini sekarang lagi bingung nih, Prof. Buat ngajarin anak-anak didik kita, itu mau ngajarin demokrasi yang kayak apa, ngajarin hukum itu yang kayak apa, ngajarin etika kayak apa, karakter kayak apa, itu berantakan semua, Prof. Iya. Karena ya betul-betul, ya misalnya aja ya, kita kan selalu mengajarkan bagaimana kita harus bekerja keras untuk meniti karir. Ternyata ada yang cukup punya paman di tempat yang ini udah langsung dapat yang paling atas nih kan begitu. Iya. Nggak, nggak ada kerja kerasnya, nggak ada meritokrasi. Nah ini kan kita yang sama-sama di dunia pendidikan nih bingung nih Prof. Jadi generasi
berikutnya, karena kalau kita ngomongin pakai standar yang benar, anak didik kita kan mengatakan, ah itu teori, Ya. prakteknya nggak seperti itu. Buat apa kita kerja capek-capek? Kita harus cari orang dalam. Kita harus menghalalkan segala cara. Nah, gimana nih, Prof? Ngadepinnya nih, Prof? Iya, yang terjadi sekarang tuh saya khawatir adalah tumbuhnya nilai-nilai baru yang eh, dihasilkan oleh tindakan-tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan budaya. Jadi mereka tidak lagi menyerang secara fisik, tetapi menyerang kesadaran kita, mengikis habis nilai-nilai baik soal kepatutan, kepantasan, kejujuran, keadilan, mengikis habis norma-norma itu semua, apa yang boleh dan tidak boleh, dan menggantinya dengan yang tadi tuh nilai-nilai yang ada bau-bau nepotisme gitu ya, sangatlah permisif terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika. Jadi kan mereka bilang, oh itu nggak apa-apa, nggak melanggar hukum gitu ya. Tapi jangan lupa, Hukumnya malah yang diubah, Prof. ya itu juga ya, hukum diubah, hukum dibuat baru atau diubah untuk bisa melegalisasi tindakan-tindakan yang sewenang-wenang. Bahkan peradilan tertinggi, Mahkamah Konstitusi itu bisa diintervensi. Jadi pelanggaran hukum juga pelanggaran konstitusi sudah bisa ditandai. Plus yang paling sukar adalah pelanggaran etika. Karena itu bisa orang tidak menyadari mereka menerima kekerasan budaya itu, kekerasan simbolik. Kekerasan yang dibuat melalui representasi simbol-simbol, bahasa, juga penyalahgunaan ilmu pengetahuan melalui survei-survei yang dibuat oleh konsultan. Survei kan harusnya oleh lembaga independen ya, tapi ini oleh konsultan. Lalu juga representasi simbolik melalui baliho-baliho, pidato-pidato, kayak gitu ya. Apa namanya, penyadaran palsu. Nah itu menurut saya lebih bahaya ke depan gitu. Sangat-sangat berbahaya dan ini menjadi kegelisahan bersama. Tapi ini loh, Prof. Kayaknya mereka santai-santai aja gitu loh. Kita bersuara Ya. sekeras apapun, kita tunjukkan bukti-bukti, kita apa? Ini bahkan hari ini Prof, saya dapat berita yang lucu kan. Kita juga baru saja disentil di Komisi HAM PBB itu tentang peristiwa ini juga kan. Ya. Ada juga mantan komisioner Komnas HAM yang malah ngomong, oh itu karena mereka dibayar. Ngomong begitu di PBB. Saya bilang, gimana cara membayar orang PBB buat ngomong gitu? Emangnya, wah ini kan benar-benar kacau, Prof, ininya. Sangat Kok, pendek ya pengetahuannya ya, atau mereka tidak punya literasi sama sekali tentang bagaimana hukum internasional, bagaimana lembaga internasional bekerja. yang ngomong mantan komisioner Komnas Ya, HAM, Prof. ya, betul. Nggak janji siapapun yang ngomong itu mereka bisa membalik-balik. Jadi itu bisa Nah, mendefinisikan tafsiran-tafsiran untuk kepentingan kekuasaan. Ya. itu yang ngeri. Jadi beberapa kali saya berdiskusi, berdialog, bahkan berdebat dengan mereka, nggak bisa, Prof, kita pakai ilmu pengetahuan, pakai teori, pakai data, nggak bisa. Karena mereka tiba-tiba punya teori sendiri. Kan. Nah, ini yang juga sepertinya membuat langkah kita semakin berat. Iya. Nah, andai kata, Prof, memang betul-betul semua suara-suara kita ini tidak digubris. Apa yang akan terjadi, Prof? Sebelum ke situ, aku boleh menjelaskan ini nggak? Kira-kira dalam analisis saya ya, mengapa itu Silakan, terjadi? Prof. Silakan. Ya, Silakan. mengapa itu terjadi? Karena terputusnya literasi sejarah. Jadi Oke. banyak anak-anak muda secara sukarela
menerima kekerasan indirect itu ya, kekerasan budaya, kekerasan simbolik, secara sukarela menjadi korban kekerasan simbolik karena mereka tidak paham sejarah gitu. Celakalah suatu bangsa apabila anak mudanya nggak paham sejarah. Karena bagaimana mereka bisa membangun bangsa Indonesia ke depan kalau mereka nggak tahu apa yang berlangsung hari ini dan apa yang berlangsung kemarin gitu ya. Nah, sumbatan dari literasi sejarah itu rentetannya adalah mereka juga tidak pada paham budaya. Budaya itu cara berpikir, cara berpengetahuan, cara berhukum juga, menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh. Lalu mereka juga terputus dari literasi hukum. Ya, jadi mereka tuh tidak tahu hak-hak dan kewajibannya, sehingga tidak tahu bagaimana memperjuangkannya. Jadi apa namanya, mereka tidak menjadi warga negara yang kompeten. Artinya yang melek hukum, yang paham hak-haknya, dan bisa memperjuangkannya. Nah, itu bisa kita lihat, misalnya bagaimana pembodohan ya, bukan kebodohan, tapi dibuat bodoh, itu dibiarkan. Bagaimana pelajar kita setiap tahun di ranking sama PISA, Mas Indah tahu banget ya, itu sebagai pelajar yang sangat ketinggalan bahkan dari negara-negara tetangga kita di Asia Tenggara atau di Asia ya. Masa pelajar kita dianggap tidak pandai matematik, bahasa, satu lagi apa itu, sains ya. Nah, itu kan sesuatu yang memang bertahun-tahun begitu, artinya dibiarkan, pembiaran, omission gitu kan. Lalu juga bagaimana di perguruan tinggi itu para ilmuwan memang diposisikan untuk tidak dipercaya oleh negara. Jadi bagaimana kami harus selalu mengisi borang-borang, kalian bikin apa aja setiap semester, kalian wah gitu-gitu. Kalau nggak terpenuhi semester itu, maka tunjangan kalian akan dicabut, gitu-gitu ya. Jadi seperti intimidasi itu menyebabkan para dosen itu seperti buruh administratif gitu. Bahkan ada universitas yang mengharuskan dosen-dosennya fingerprint tuh absennya gitu ya. Padahal kami itu kan tidak kerja dari jam 8 sampai jam 5. Kami itu bahkan tidurnya cuma 4 jam karena menyiapkan untuk besok, menyiapkan untuk semester depan, berkolaborasi dengan ilmuwan dari universitas lain, dari negara lain, riset, publikasi, dan lain-lain. Itu tuntutan-tuntutannya. Tapi sungguh pun begitu, meskipun tidak disuruh, memang itu kewajiban kami gitu. Tetapi begitu itu dijadi kewajiban administratif, jadi lain tuh. Rasanya jadi lain. Saya juga harus bilang, sungguh pun kita semua para dosen membuat artikel jurnal terindeks Scopus, tapi pertanyaannya adalah apa sih gunanya buat bangsa kita? Artikel-artikel itu apa gunanya sih, gitu kan? Secara langsung apa manfaatnya? Hanya untuk naik pangkat aja. Ya. Iya, gitu. Ya, itulah salah satu kesalahan fatal kita, menempatkan pendidik, menempatkan akademisi sebagai birokrat. Iya. Kan harusnya sepertinya di negara lain nggak ada yang seperti itu, Prof. Ya kan? Enggak, aku udah nanya-nanya sama negara lain. Iya kan gitu. Itu atau malah begini, Prof. Jangan-jangan desainnya justru bagaimana membuat bangsa ini bodoh dan miskin. Iya. Kalau bangsa ini bodoh dan miskin kan tadi bisa dikasih bansos, udah Iya. senang, ya Iya. kan? Iya. Dibohongi, ya nurut-nurut aja, makanya tingkat literasinya dibuat rendah kan gitu. Iya. Kan ngeri sekali kalau begitu. Iya, betul. Betul. Itu yang menyebabkan generasi muda, aku kan belum lahir tahun 98, jadi aku nggak ngerti apa yang terjadi. Kita ya, generasi saya ya, itu juga lahirnya tahun berapa sih? Tapi kita kan belajar sendiri. Nggak disuruh Ya, guru tuh, belajar sendiri tentang apa yang terjadi 1800-an, ada Ibu Kartini,
perjalanan bangsa terus-menerus 1900-an sampai hari ini kita tahu semuanya gitu. Dan di ASEAN ini kita bukan negara pertama yang mengalami ini loh, Bro. Oh, Filipina sudah mengalami duluan kan? iya, Dengan hadirnya Bongbong Marcos menjadi presiden, di iya, betul. mana kampanyenya itu membalikkan fakta, kalau Iya. mengatakan bapaknya dulu adalah yang presiden terhebat Filipina, dan generasi mudanya percaya itu, Saya, nah ini kita jadi negara yang kedua nih. iya, iya. Iya, itu mengerikan sekali tuh. Terus jadi apa nih Prof yang bisa kita lakukan nih dengan kondisi ini nih Prof? Macam-macam sih, macam-macam Oke. yang akan dilakukan. Tapi sekali lagi mesti digarisbawahi bahwa ilmuwan tidak punya otoritas untuk masuk ke upaya-upaya politik. Ya, kita paling bisa cuman mendorong dari jauh. Parlemen harus mengaktifkan fungsi-fungsinya yang selama ini tidur, ya, Ya. menyuarakan merespon suara masyarakat, kemudian melakukan investigasi secara terbuka, transparan, Ya. supaya betul-betul diketahui apa yang terjadi, bukan untuk macam-macam, tapi agar tidak terulang lagi di masa depan, gitu kan. Ya. Lalu juga saya kira parlemen harus menebus dosanya. Tidak semua orang parlemen buruk ya, tetapi kenyataannya banyak instrumen hukum yang dilahirkan dengan secara terburu-buru dan secara terang benderang itu ditujukan untuk kepentingan siapa gitu. Dan Ya. parlemen mengendorse-nya gitu ya. Lalu juga ada upaya-upaya ke Mahkamah Konstitusi, kami juga sama sekali tidak punya kepentingan, hanya mau mendorong saja terjadinya peradilan yang betul-betul kredibel, akuntabel, itu supaya bisa memulihkan juga putusan yang kemarin sangat dicerca oleh masyarakat gitu kan. Nah, ilmuwan sendiri menurut saya akan tetap bekerja keras memberikan edukasi bukan hanya kepada murid-murid formalnya saja di bangku-bangku kuliah, tapi juga membuka kelas-kelasnya atau membuat kelas-kelas kelas-kelas jalanan, kelas-kelas publik, edukasi publik buat generasi muda supaya mereka melek politik, melek hukum, melek sains, melek segala macam ilmu pengetahuan supaya mereka tidak bisa mudah diperdaya. Sebaliknya mereka jadi punya inisiatif-inisiatif baru bagaimana solusi ketika negara kita sedang mengalami krisis macam-macam gitu. Itu saya lihat sendiri bagaimana teman-teman saya melakukannya dan saya juga ikut bersama mereka. Berarti arahnya revolusi edukasi nih Prof. Bagaimana kalau kita mentok, kita akan buka kelas-kelas kita, Ya, kita pakai ilmu kita untuk mendidik anak bangsa siapapun tanpa terbatas ruang kelas, kampus kan gitu, supaya ya. teredukasi dengan baik dan mereka bisa membuat pilihan yang logis, membuat pilihan yang cerdas ya demi bangsa. Saya sudah sih beberapa kali saya buka lewat online gitu ya. Hmm. Senang juga bisa melibatkan mereka gitu ya. Tapi yang terakhir itu saya menghadirkan Mas Butet Kertarejasa di kelas saya diserang oleh ini film-film porno. Oh ya, Iya, langsung, wah ngeri, iya, ngeri banget. Heeh. ngeri. Jadi publiknya Ya, emang gitu deh. Iya, iya ya, apa sedih sekali ya, apa eh, sebuah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa harus dikotori dengan hal-hal yang sangat gak bermoral kan, betul-betul moral kita bangsa ini apa berada di titik paling rendah saat ini, Prof? saya kira Gimana? iya. Jadi bersama dengan teman saya, profesor dari ITB, IPB, UI, ada kawan saya lagi, juga seorang seniman, itu kami membuat survei diedarkan melalui digital, kira-kira ada 700 respondennya. Salah satu pertanyaan adalah, apa menurut kalian krisis yang dialami Indonesia, krisis pangan, krisis energi, dan lain-lain. Ternyata yang mereka pilih paling banyak itu adalah krisis nilai. Hmm. Jadi anak muda juga ngeh
kita mengalami Ini krisis. respondennya mahasiswa, Prof. Mahasiswa. Mahasiswa. Heeh. Oke. Ya. Ya, ya inilah perjuangan kita sepertinya makin berat, Prof. Ya. Reformasi itu kayak hilang gitu, Prof. Oh, hilang. Kayak kayak perjuangan kita zaman reformasi ya kan apa nyawa banyak yang hilang sampai sekarang banyak yang belum ketemu juga. Kayak nggak ada, kayak lewat gitu aja, kayak nggak pernah terjadi. Iya, balik ke titik nol. Iya. Ya, oke Prof. Terima kasih sharingnya. Ya kan, mudah-mudahan ini bagian dari edukasi masyarakat itu. Ya kan, kita terus akan gaungkan ya apa yang bisa kita lakukan kan untuk mengedukasi masyarakat, untuk membangkitkan semangat kalau yang kita harapkan itu bukan siapa yang menang, Betul. ya kan, bukan itu, tetapi justru bagaimana bangsa ini bisa ditata sesuai dengan aturan, sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan Pancasila, bukan selera penguasa, bukan maunya kelompok tertentu, keluarga tertentu, orang tertentu. Ini Betul. adalah milik kita bersama. Kita kembalikan kedaulatan ke tangan rakyat. Iya. Itu. Setuju, Mas. Ya, makasih sekali lagi, Prof. Ya, Jangan kapok ya kalau diundang lagi. Ini masih banyak hal yang perlu kita diskusikan, perlu banyak hal yang harus kita share ke masyarakat banyak. iya Mas Indra. Iya, terima Ya, kasih sudah undang saya. ya. Ya, Oke, demikianlah pemirsa Sinau bincang-bincang secara kita dengan Prof. Sulistiawati Irianto dari Universitas Indonesia. Kita memang berharap agar ada perbaikan dan kami yang dari bidang pendidikan ini akan terus menyuarakan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan, bukan untuk kepentingan kami pribadi, bukan untuk kelompok tertentu, tapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Sampai jumpa lagi di topik yang lain. Terima kasih.